Alhamdulillahirrahmanirrahim. Benar-benar subhanallah, saya bisa mengikuti pelatihan hipnoterapi pada 3 hari ini. Benar-benar merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Banyak sekali manfaat yang dapat saya ambil, yang bisa saya terapkan. Walaupun belum semua pasien bisa saya terapkan karena pelatihan ini masih terus berlangsung, karena saya jadi belum sempat maksudnya bertemu dengan banyak pasien. Waktu hari pertama, hari Kamis, waktu itu saya ini cerita aja ya, ini sharing aja ya Mbak ya, mau cerita aja tentang pengalaman yang saya alami. Waktu itu hari Kamis, baru sehari kan saya ikut pelatihan ini, tapi yang saya rasain kok enak gitu ya. Enak sekali dirasakan pada diri saya sendiri, walaupun secara tidak langsung sebetulnya saya memang sudah melakukannya ke pasien gitu. Pada saat suntik KB, saya suka alihkan mereka dengan berbicara, dengan menanyakan kabar suami, anak dan lain sebagainya. Tiba-tiba, oh udah loh Bu, suntiknya udah kok Bu, ya, udah, kok nggak kerasa ya gitu. Ya mungkin itu salah satu hipno juga ya, untuk biar tidak merasakan sakit disuntik. Karena ada pasien yang sangat stres gitu kan yang mau disuntik. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu sore hari Kamis itu setelah mengikuti pelatihan ini, sebelum pulang ada yang telepon pasien, ternyata Bu, saya usia kehamilan udah 40 minggu, kok belum merasa mulus-mulus katanya. Perkiraan lahirnya hari ini Bu, katanya. Oh ya sudah, tidak apa-apa, saya bilang tunggu saja kalau mulus, saya bilang gitu. Tapi gimana Bu kalau mulusnya malam? Tidak apa-apa, telepon saya bilang gitu. Kebetulan klinik pamitan memang belum efektif berjalannya karena saya dan Bu Yafid tanggung jawabnya memang sedang pelatihan ini gitu. Jadi sementara sebetulnya tidak menerima pasien dulu. Cuman karena beliau sudah telepon saya, insya Allah Bu saya siap, saya bilang gitu. Ternyata malam jam 8 saya ditelepon, Bu saya udah mulus-mulus. Ya Bu, mulusnya udah berapa menit sekali? 15 menit sekali. Oke, saya datang ke pamitan, saya periksa. Itu baru pertama kali ketemu dia saya. Sebelumnya dia tidak pernah periksa saya, tidak pernah bertemu atau sama sekali ngobrol dengan saya, belum pernah. Baru kali itu ketemu. Pertama saya ajak ngobrol dulu, dia cerita gini-gini. Ternyata dia post op tiroid, baru operasi panjang tiroid sebelum hamil katanya. Terus dia juga nggak tahu bahwa dia lagi hamil. Dia mengkonsumsi obat-obatan yang post op tiroid itu katanya. Tuh semenjak awal kehamilan dia masih katanya, karena dia menstruasi tidak teratur. Ya saya tensi apa segala macam, saya periksa ternyata bukan 2. Gimana Ibu, mau di sini apa mau pulang? Saya tanyakan gitu kan. Pulang aja, mau di belakang dekat katanya. Betul anaknya Pak RW juga di situ ada pamitan. Ini jam 3 datang lagi, jam 3 malam, jam 3 pagi. Saya periksa juga, udah bukan, udah Bu jangan kemana-mana, sini aja. Sini observasi sama saya begitu. Apa namanya, kondisi udah bagus, hisnya juga bagus, kuat, hisnya bagus, observasi terus. Sampai itu jam 3 bukan 4 ya. Kemudian jam 4:30 itu pembukaan lengkap. Pembukaan lengkap, ketuban masih positif, kepala udah turun, ketuban udah benar-benar apa namanya, muncul banget si ketuban itu, udah benar-benar muncul. Kemudian saya kecahin ketuban waktu itu, kepala turun kelihatan, saya coba pimpin, tapi belum bisa seperti pimpinan hipno ya. Seperti hipno bertim belum, saya masih pimpin seperti biasa, hanya mungkin lebih lembut. Yang biasanya, ayo Bu, badan Bu, biasanya gitu saya. Sekarang lebih lembut, ayo Ibu. Sudah agak berubah mungkin sedikit demi sedikit, insya Allah ya. Pada saat kepala turun itu, kok ada yang aneh gitu di kepalanya. Ternyata presentasinya itu ini apa, dahi Ibu. Saya juga sempat panik ya, dahi, bisa lahir nggak ya?
Udah seperti itu. Akhirnya dicoba itu udah lagi kayak lagi hampir setengah jam. Itu kan G2 ya gue. G2 sudah hampir setengah jam dan akhir saya sampai mau nangis. Mau sempat dirujuk aja bawaannya, rujuk aja. Kepala udah normal banget gitu padahal. Rujuk aja. Sampai ya Allah gimana ini, saya pikir aku yang ada di pikiran saya, aja baginya nggak nangis, takutnya seperti itu. Yang ada di pikiran saya seperti itu, stres aja waktu itu. Kepala udah turun, tenaganya itu udah lemah, bener-bener udah nggak kuat sih, kelihatan udah pucat gitu ya Allah. Subhanallah sih gimana ini. Akhirnya saya tuh ingat kata-kata Ibu Kristina waktu itu. Saya akhirnya minta telepon ke bayinya sambil ngerus kepalanya. Jadi, ayo ditolong bantu saya keluar deh, saya bilang gitu. Bantu saya keluar, bantu ibu kamu biar cepat lahir, kata saya seperti itu ke bayinya, Bu. Jadi, mungkin karena saya hampir keluar air mata sih, bapak sama ibunya juga ikut nangis. Subhanallah. Ya mungkin saya baru sih ngalamin seperti itu. Biasanya kan kita nolong yang normal-normal ya, Bu ya, yang normal. Saya kalau ada kelainan apa saya cepat langsung dirujuk, biasanya seperti itu. Sampai ngomong ibu, tolong ibu bantu bicara sama dirinya biar cepat lahir. Saya bilang saya takut ini nanti nggak nangis. Sebetulnya tidak boleh yang ngomong tidak nangis, besar harusnya tidak boleh, cuman karena dalam kondisi yang terpaksa dan kondisi yang tidak mengenakan, saya akhirnya keluar semua apa yang kekhawatiran saya gitu. Ibu tolong bicara sama dirinya biar cepat lahir. Saya juga ngelus-ngelus kepala dia, mohon cepat lahir. Saya bilang gitu. Akhirnya ibunya saya pimpin tarik nafas biar kuat gitu. Ibu usahakan harus lahir segera. Saya bilang gitu, harus lahir. Akhirnya ibunya dibantu, pak suaminya kan ngasih support banget, suaminya bagus banget itu bener-bener. Si ibunya di support bener-bener. Ayo bunda kasihan diri katanya bilang. Akhirnya dibantu sama suaminya yaitu dengan ini juga stimulasi puting susu juga gitu kan biar kontraksinya makin baik. Itu bayi lahir, alhamdulillah keluar. Belum juga badan seluruh keluar setengah, baru belum keluar semuanya, baru setengah si bayi udah nangis. Begitu di pangkuan ibunya, wih tambah kenceng nangisnya. Ya Allah subhanallah, saya sampai nangis. Itu setelah bayi keluar kita bertiga nangis, Bu. Betul ada yang bantu saya juga, mahasiswa juga ikut nangis semua, jadi ada di ruang kayak itu jadi banjir air mata sebenarnya. Alhamdulillah subhanallah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah kata saya, baru ini saya ngalamin kayak gini, kata saya tuh ya Allah mudah-mudahan semua anak yang saya lahirkan diberi kesehatan, saya bilang gitu ya, diberi. Ya mungkin yang lain juga banyak yang sudah mengalami gitu seperti itu. Cuman saat ini pengalaman yang baru gitu. Baru hari pertama saya ikut hypnobirthing, tiba-tiba malamnya saya langsung diberi apa ya? Diberi tugas. Diberi cobaan untuk mencoba. Mungkin seperti itu, Bu. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada terima kasih banyak sudah memberikan banyak pelajaran kepada saya. Walaupun saya sering telat ya, Bu, mohon maaf. Ya walaupun sore kemarin kabur juga buru-buru ada keperluan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.